Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika, ya. Untuk pertemuan kita kali ini, ya, sesuai yang tertera, kita akan membahas aplikasi turunan fungsi trigonometri yang pada tahun 2021 ini menjadi pembelajaran materi di kelas 12 peminatan, ya. Tahun depan kita nggak tahu, kita berubah lagi, ya tergantung hawa nafsu membuat kurikulum. Oke, sebenarnya aplikasinya itu sama dengan aplikasi aljabar di kelas 11 wajib, ya. Ya di sana nanti akan ada persamaan garis singgung, ya. Nanti ada PGS, persamaan garis singgung, ada kemonotonan kurva naik, kurva turun, ada nilai maksimum, nilai minimum, atau titik stasioner, ada juga titik belok, titik belok, dan aplikasi dalam sehari-hari langsung, ya. Oke, pada video ini kita akan membahas persamaan garis singgungnya atau PGS. Dikatakan persamaan garis singgung, ya berarti memang dasarnya persamaan garis. Dan persamaan garis itu kan sebenarnya ada dua cara mencari persamaan garis. Itu ada yang menggunakan dua titik, gitu ya. Ada titik, ada yang satu titik dan gradien atau kemiringan. Itu cara mencari persamaan garis. Dan di sini kita akan menggunakan yang satu titik dan gradien, sehingga rumusnya adalah y kurang b sama dengan m dikali x kurangi a. Jadi di sini hanya ada dua unsur. Pertama ada titik a, b. Kedua ada gradien m. M itu apa gradien itu? Delta y per delta x seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan persamaan garis singgung? Nah, ini ceritanya begini. Kalau garis singgung, misalnya kita punya sebuah fungsi ya sama dengan fx, lalu ada sebuah titik gitu di sini. Katakan di sini ada titik A, lah di sini B, ya. B. Jadi ini titik A, B. Nah, gitu ya. Titik A, B. Berarti sebenarnya untuk mencari garis ini, nah garis ini hanya menyinggung kurva y sama dengan fx di ini kita sebut GS, ya, garis singgung atau PGS. Apa tadi teh? Ya, garis singgung ini hanya menyinggung y sama dengan fx di titik A, B. Di titik ini saja A, B. Di titik yang lain dia bisa memotong. Ini kan kalau dilanjutin bisa memotong, dan kita tidak memperdulikan hal itu. Begitu ya. Jadi yang penting di sini dia menyinggung di titik A, B. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan gradien, ya? Menentukan gradien PGS atau MPGS kita sebutnya, atau MGS sama saja lah. Sebenarnya ini bisa didekati dengan garis sekan, gitu ya. Ini kan kalau garis sekan itu memotong di dua titik, ya. Kan si titik A lah, gitu ya. Kalau di sana A, saya saja A, ini A, biar sama. Nah, ini garis sekannya ini, garis sekan itu memotong satu titik, misalkan A sama B. Gitu. Ini kalau si B-nya ini kita geser terus, ya, kita geser sehingga semakin kesini semakin mendekati titik A, dia akan jadi garis tangan. Garis tangan itu garis singgung, ya. Bahasa lain dari garis singgung, garis tangan. Nah, sehingga dengan menggunakan limit, ini sebenarnya materinya ada di definisi turunan. Bisa Anda buka videonya. Sehingga MPGS-nya sama dengan F aksen di A. Nah, begitu. Ya. Jadi tadi kan kita persamaan garis itu butuh dua unsur, A, B, titiknya harus sudah ada nanti diketahui, dan juga gradien M. Nah, di sini sudah ada gradien persamaan garis ini itu adalah F aksen di titik A. Gitu. Ya, sehingga rumus persamaan garis singgung adalah Y kurangi B dengan MPGS ke X kurang A. Sebenarnya MPGS dan MPGS itu gradien juga, ya, isinya hanya angka. Cuma agar notasinya berbeda, ya kita sebut saja MPGS.
Anda mau nyebut N saja juga tidak ada masalah, cuma kan tidak spesifik begitu. Jadi ingat ya, ini ada 3 orang yang berperan, A, B, dan M PGS. Kalau itu sudah ada, kita selesai bisa mencarinya. Oke, paling di sini kita harus mengingat kembali ya, mengingat kembali aturan dari turunan trigonometri ya. Kan dulu kalau misalkan ada cok itu jadi palingnya ada cok, wah pasti negatif turunannya ya, ini mah sudah hafal. Lalu kalau misalkan sudutnya bukan X ya, kali turunan sudutnya. Nah ini paling ini tambahannya ya, urutan dalam menurunkan fungsi trigonometri. Jadi setelah melalui renungan, ternyata caranya seperti inilah. Tentu ini cara yang simpelnya ya, cara yang sederhananya, atau rumus cara kreatif lah, nggak kilat juga sih, karena kalau cara yang normalnya Anda bisa lihat di materi turunan yang benar. Jadi pertama turunan pangkat, lalu fungsi trigono, lalu sudut. Nah yang ini garnish ya, benar nggak nulisnya ya, sin A kali cos alfa, sin alfa kali cos alfa sama sin alfa, tapi ini tidak wajib. Contoh turunan pertama dari fx sama dengan 4 sin pangkat 3x, berarti turunnya kan begini, f aksen x. Kata pertama apa? Pangkatnya turun. Jadi ini seakan-akan kita anggap sebagai 4U pangkat 3 kan gitu. Maka turunnya adalah kalau diturunkan jadi 3 kali 12, 3 kali 4, 12 kan? 12U pangkat 2. Nah begitu. Sehingga ini juga menjadi 12 sin, tetap sin. Sin kuadrat 3x kurang 1. Dikalikan, sekarang fungsi trigonometrinya. Fungsi trigonometrinya sin. Oh, berarti turunan sin adalah cos. Cos 3x sudutnya tetap. Ya, baru sudut 3x kurang 1 diturunin jadi 3. Sehingga kalau dipercantik ini menjadi 36 sin kuadrat 3x kurang 1 kali cos 3x kurang 1. Sampai sini cukup ya. Sampai sana cukup ya, tapi misalkan nanti Anda ingin menyederhanakan ya, nanti tiba-tiba Anda bisa mengubahnya menjadi 18 sin 6x kurang 2 kali sin kali sin 3x kurang 1. Kalau Anda mau melanjutkan, tapi untuk turunan aplikasi turunan trigonometri spesialnya juga sudah cukup, karena nanti yang kita cari nilainya bukan bentuknya. Oke, nah sekarang contoh nomor 1 ya, tentukan persamaan garis lingkung yang sama dengan sin 2x di titik yang berabsis pi per 2. Berabsis itu artinya apa? Berabsis itu saudara, berabsis itu artinya dia adalah apa? X ya. Artinya sebenarnya kita diminta mencari persamaan garis lingkung di X sama dengan pi per 2. X tadi kan kalau dalam cerita tadi dia adalah A gitu kan, adalah A nya. Berarti kita harus cari dulu B-nya. Siapa B itu? Ya B itu sama dengan Y pada saat A. A-nya adalah pi per 2. Jadi pasangannya. Masukkan saja. Jadi sin 2 kali pi per 2. Ya. Pi per 2 itu kan 90 ya. Jadi ini sin 180 derajat. Berapa? Tahu lah ya. 0. Jadi titiknya adalah pi per 2 saudara, 0. Nah, ini yang berfungsi sebagai siapa tadi? Sebagai A, B. Sekarang kita tinggal mencari siapa? Mencari MPGS. Siapa MPGS itu? F aksen di A. A-nya di sini adalah pi per 2. Nah, begini. Sehingga kalau kita cari ya cari dulu F aksennya. Atau di sini Y aksen lah ya, sama saja. Jadi F aksen X-nya adalah turunan sin 2X, turunan sin cos 2X kali, ya karena sudutnya bukan X, turunkan kali 2. Berarti sama dengan 2 cos 2X. Oh, berarti MPGS-nya sama dengan F aksen di pi per 2.
Oh, jelek ya tulisannya. Berarti sama dengan 2 kali cos 2 pi per 2.